Bagus seorang tua harus berpikir tentang kesuksesan anaknya. Tentang harus merencanakan kesuksesan anaknya dimulai dari pendidikannya. Sebab dalam pendidikan belum tentu sukses, kan masih belum. Itu adalah langkah-langkah sukses. Lah suksesnya seorang beriman kan bukan saja dunia tapi ada akhiratnya. Sehingga dalam renungannya jatuhlah kepada pilihan sebuah sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya, maka wawasannya itu yang perlu diluas. Sekolah kan tidak hanya itu saja. Jadi yang harus kita pertimbangkan itu adalah kemampuan juga. Ya, kalau termaksa memaksakan, ada sekolah mahal misalnya. Karena memang di situ ada pelayanan-pelayanan yang akan diberikan dengan bermacam-macam pelayanan. Anda jangan memaksakan, bumi Allah luas, masih ada pendidikan lain, bahkan ada mungkin yang free bagi Anda yang tidak mampu. Kalau Anda memaksakan di tempat tersebut, kemudian Anda tidak memberi bayar, Anda zalim. Zalim pada orang banyak, kepada sekolah. Karena sekolah ada manajemen, ada kesepakatan sekolah untuk membayar guru dan sebagainya. Sementara Anda masukkan anak tidak membayar, itu paling zalimnya orang tua. Dia seperti membuang anaknya tidak pernah ngasih makan dia. Seolah-olah sekolah hanya di situ saja. Dan ini banyak, ada keluhan sebagian sekolah seperti itu. Ada sekolah katanya ini orang tua punya tunggaan sampai puluhan, bahkan puluhan juta. Ini orang tua nggak tahu diri tuh. Dia zalim dia. Dia menitipkan anaknya di sebuah tempat nggak ngasih makan dia. Seperti itu. Oh, saya pengen baik dan sebagainya. Untuk menjadi baik tidak harus itu. Ada tempat yang lain kalau sebab orang merencanakan kebaikan tentu ada program-program yang disiapkan dan program-program itu tentu dengan biaya-biaya yang sudah disiapkan. Anda datang nggak bayar. Atas dasar saya pengen, program dibuat di sekolah tersebut itu dengan membayar juga. Kecuali memang dari awal sekolah yang di-free-kan gratis, berarti sudah ada yang mendanai. Jadi selagi bukan gratis, maka sekolah itu dananya diambil daripada orang tua. Jadi orang tua akan memasukkan anaknya ke tempat tersebut sudah memperkirakan. Nah kalau nggak mampu memaksakan sampai nunggak, zalim dia. Orang tua paling kurang ajar seperti itu dia. Dan itu kalau keluhan sebagian sekolah ini bukan gimana bisa manfaat anaknya nanti ilmunya. Bahkan kadang cuek. Sebagian kata sekolah mengatakan ditelepon marah-marah dan sebagainya. Gimana anaknya bisa pinter caranya begitu? Dia tuh bahasa kasarnya buang anak dia itu. Buang anak, masa anak diletakkan sebuah tempat tidak dikasih makan, ibaratnya begitu. Orang lain suruh ngasih makan. Ini model apa orang tua begitu? Jadi ada, bagaimana bisa benar anaknya? Bisa dapat ilmu yang benar. Kalau memang ternyata tidak mampu, ajukan ke sekolahan. Jika sekolah bisa mengcover, alhamdulillah. Kalau belum, dipindah. Karena ini urusan hukukun nas, haknya manusia. Karena anak itu bahkan makan hartanya siapa coba? Makan duitnya siapa coba di situ? Ini sebagian orang hanya berambisi, saya pengen. Kadang ada prestis. Ada orang suatu ketika anaknya sekolah di tempat mahal, ngutang terus. Nah, Anda ini salah. Gaya-gaya, action. Akhirnya sekolahkan di tempat tersebut. Jadi gara-gara lebih rendah saja pembayarannya, gengsi dia. Oh dasar model orang tua sombong begitu, pantesan nyungsep dia. Masa gengsi? Nyokol anak gengsi. Apa itu? Jadi mohon maaf ini betul, karena banyak kita sering keliling ke tempat-tempat yang ada sekolahnya. Banyak pondok itu keluarnya orang tua yang durhaka kepada anak seperti itu. Itu orang tua durhaka kepada anak. Nggak ngasih makan anak. Ini durhaka betul sama anak ini. Nggak benar itu. Kalau nggak mampu, ajukan yang serius dengan sekolahannya, kesepakatan seperti apa, apakah boleh minjem dan sebagainya, sampai numpuk, apalagi sampai sekolah lulus, lari. Nggak mau bayar dan sebagainya. Ya Allah. Ini adalah maling halus dia tuh. Ini makanya saya pernah ini, karena ini semoga ini didengar oleh banyak orang yang anaknya di lembaga-lembaga. Ada, memang seperti itu, subhanallah. Dan kadang bukan orang tuanya tidak punya, memang orang tuanya orang tua zalim. Suatu ketika ada, ngadep kepada seorang ustadz. Alasannya nggak bisa bayar. Ustadz ini curiga, bagaimana seorang nggak bisa bayar tasnya mahal begitu? Handphonenya handphone termahal, ustadznya aja kepala sekolahnya nggak punya. Mobilnya diparkirkan agak jauh biar nggak ketahuan kalau dia pakai mobil. Ini model-model orang begitu, ini zalimnya kurang luar biasa. Itu anaknya pun kalau jadi anak durhaka kepada orang tua, nggak bisa menghormati orang tuanya nanti. Makanya pengen mendidik tapi malah menjerumuskan. Halal itu penting. Halal yang dimakan anak kita itu penting. Kalau Anda tidak mau biaya sekolah, Anda harus jujur dong selesaikan. Apakah carikan beasiswa dengan cara yang lain, tetap sekolah di situ atau bagaimana? Tapi diam, membiarkan anak, ditelepon susah dan sebagainya.
Ini adalah durhakanya orang tua kepada anak dalam bentuk semacam ini. Seperti tidak ngasih pendidikan, seperti tidak ngasih makan, itu zalim. Dan semoga ini didengar oleh para wali santri yang di pondok-pondok manapun berada. Karena kasihan lembaga itu bisa rusak gara-gara orang begitu. Sampai ada salah satu divisi SMP atau SMA saja. Padahal siswanya kita lihat tidak banyak. Hanya mungkin ratusan atau enggak sampai ribuan ratus. Masa utangnya wali santri sampai 3 miliar, 4 miliar? Ini nggak mungkin mencetak orang-orang hebat model-model begini, bapaknya begitu. Tolong wahai para orang tua, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sekolah, jujur Anda untuk biaya anak Anda. Bukan saja jujur di sini. Cari rizki yang halal. Kalau Anda tidak mampu, Anda selesaikan, jangan diam-diam. Wah ini biasanya model orangnya yang begitu-begitu. Ya, ada yang mungkin ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan saya terima kasih ini karena banyak pesanan dari sekolah-sekolah di luar sana. Coba lah punya konten begitu, tidak usah konten, tidak usah disengaja. Nanti ada yang bertanya, hari ini ada yang bertanya. Nah, biasanya orang-orang begitu tuh gayanya apa? Rajin ngaji, majelis taklim rajin, males cari duit kayaknya. Model khusuk, tahajudnya banyak, wah, pegang tasbih kemana-mana, wah. Sholat duha rajin, Masya Allah. Tapi anaknya tidak dibayari sekolahnya. Model apa kayak itu tuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin bagi pesantren-pesantren yang pernah kami kunjungi, banyak berbisik kayak begini ini, sekarang sudah saya sampaikan, kebetulan ada yang bertanya. Itu orang tua durhaka sama anak. Orang tua durhaka sama anak. Kalau tidak mampu, sekolahkan di tempat yang Anda bakal mampu. Banyak sekolah-sekolah yang baik. Sekolah-sekolah yang baik. Itu saja insya Allah. Dan saya masih teringat juga dalam kisah yang sama, ada satu orang minta ya solusi, anaknya sekolah. Saya tanya, berapa per bulan Bu? Saya kaget, 1.200.000 SD. Ibu ngadu ke saya, anak saya sekolah sebulan 70.000. Waktu anak kami masih di mana, di sekolah di luar waktu itu. Anak saya sekolah per bulannya 70.000. Anda 1.200.000. Ini keblinger kayaknya. Ini salah saya lah dengar saya ini. Jadi bagaimana orang berpikir sudah nggak mampu memaksakan. Saya punya anak sekolah waktu itu adalah di SD-nya adalah hanya berapa puluh ribu. Mungkin ada temannya anak-anak kita. Ini kadang-kadang orang begitu sudah nggak mampu, kenapa maksain? Prestis gaya. Dipikir kalau sudah anaknya masuk sekolah mahal itu langsung jadi kaya dia. Terus ikut gaya keliling kuliner, terus nanti pamer tas, ada jualan tas, nyungsep, suaminya kredit terus, suaminya nyungsep dia. Ini ada model-model begitu tuh, ini ngerepot itu. Semoga Anda orang istimewa semuanya, selamat semuanya, tidak model-model begitu ya. Semoga Allah mengangkat derajat semuanya, mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.